kalau zaman saya jadi mahasiswa dengan sekarang beda ya. Sangat beda jauh. Kalau zaman dulu masalah teknologi nggak berpengaruh signifikan. Sekarang masalah teknologi sangat berpengaruh. Mengkritik nggak dilarang, tetapi manakala kita memang harus ngomong ya ngomong, tapi jangan sampai melampaui batas. Untuk mendapatkan sesuatu seperti ini tidak mudah. Tapi bagi saya kembali untuk adik-adik yang baru masuk ataupun yang sudah masuk, kalian tidak usah worry. Dimanapun kalian nanti akan bekerja, maka ya, tunjukkan bagaimana aku ini alumni Polinema loh. Mohon izin Komandan, saya lepas masker Komandan. Saya juga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan salah satu alumni Politeknik Negeri Malang, Polinema, yaitu Bapak Laksamana pertama TNI Supendi Sarjana Teknik. Beliau adalah Kabir Umum Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selamat datang di Polinema, Komandan. Terima kasih, Pak Sina. Terima kasih. Pak Pendi, mungkin Pak Pendi bisa menceritakanlah kepada publik atau kepada teman-teman atau adik-adik Polinema lah. Tahun berapa Pak Pendi ini kuliah di Polinema, kemudian apa yang memotivasi panjenengan kemudian untuk berkarir di bidang militer? Monggo Pak Pendi. Terima kasih Pak Sinal. Siap. Kepada tentunya teman-teman yang ada di Polinema. Siap. Saya hari ini bangga bisa hadir di Polinema. Ini real karena memang ada kunjungan kedinasan. Ya, siap. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Sinal. Siap. Di depan, saya ini angkatan tahun berapa sih sebetulnya? Gitu ya? Saya angkatan tahun 85. Di Polinema angkatan 85 ya? 85 di Polinema. Siap. Jadi jurusan saya teknik listrik. Teknik listrik, alumni teknik listrik Polinema. Polinema. Ya, siap. Nah, Pak Direktur yang sekarang ini, itu dosen saya beliau. Pak Awan maksudnya? Pak Awan. Iya, siap. Itu dosen saya. Dosen? Iya, beliau sangat ingat banget sama saya. Ya. Terakhir ketemu saya waktu itu saya sedang istirahat siang, jadi masih pakai katalpak mau sholat dulu di Umbra sana, Politeknik Umbra. Iya, Politeknik Universitas Brawijaya. Betul, begitu ya. saya jadi waktu beberapa tahun yang lalu saya singgah kemari pakai menyebut nama saya gitu, beliau ingat, oh saya ingat kamu gini. Gitu sampai detail begitu. Jadi luar biasa Direktur ini. Gitu ya. Nah. Terus kemudian pada saat itu apa ya yang memotivasi saya bisa masuk di karir militer. Sebetulnya mohon maaf saya ini sebagai korban juga sebetulnya. Korban kebaikan. Jadi teman saya itu daftarkan saya malah. Iya. Bukan saya yang daftarkan ke militer tapi teman saya. Nah teman saya ini mendaftarkan saya cuma minta foto 3 kali lembar umuran 3 kali 4. Iya. Nggak tahu dipakai apa, saya waktu itu karena udah mau lulusan. Jadi dia minta mungkin buat kenang-kenangan. Oh ya silakan aja. Nggak taunya tiba-tiba datanglah ke rumah surat panggilan yang amplop coklat itu. Dari kopnya ada kop Mabes TNI. Mabes TNI ya. Begitu saya buka, itu ada ancaman. Barang siapa tidak mengindahkan panggilan ini akan dipenjara 3 bulan. Saya orang kampung loh, di Jonrejo itu rumah saya. Saya ini asli sini Batu, Jonrejo. Itu Arema rumah saya, Arema. Pak. Saya asli sini. Iya. Ya takut orang kampung diancam, zaman segitu 85 takut. Akhirnya saya datengin. Saya datengin terus ya sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Kita ada wawancara segala macam. Akhirnya ya karena saya memang di Angkatan Laut. Saya nggak milih di darat ataupun di udara. Jadi memang saya pilihnya di Angkatan Laut. Apa kira-kira pertanyaannya yang apa yang motivasi? Nah ini motivasi. Di listrik itu ada instalasi khusus. Jadi ada seputar instalasi khusus di sana. Nah itu yang ingin saya terapkan waktu itu ke Angkatan Laut. Seperti apa sih instalasi khusus
yang ada di TNI AL, khususnya di KRI. Karena di KRI itu instalasinya satu khusus. Salah satu pelajaran yang dulu saya pelajari, contoh instalasi khusus adalah di kapal-kapal perang. Nah, itu yang termotivasi oleh saya. Di samping itu, ya karena di sana kalau menurut saya, ya mungkin sudah ada niatan ya, dari dulu saya ingin masuk tentara juga. Tapi waktu masih SMA nggak jadi, karena sudah ada varises lah segala macam. Ternyata Pak, begitu saya ini bukan varises. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu untuk kenapa saya bisa masuk ke dunia militer. Kemudian kesan pesan ya Pak Pendi, selama panjenengan ini kuliah di Polinema, yang paling mengesankan itu apa? Terutama dari segi proses pembelajaran loh ya. Ini penting untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang lagi kuliah di Polinema tentunya ya. Kesan dan kesan saya yang paling yang tidak bisa saya lupakan itu adalah masalah disiplin. Siap. Zaman saya dulu ya, untuk mau masuk politeknik ini kita harus siap mental, jelas. Gitu ya. Harus siap mental karena kita harus ikut pendidikan dasar militer ya dulu di Angkatan Darat itu di Rampal. Itu 1 bulan. 1 bulan ya dulu. 1 bulan, benar-benar 1 bulan, sehingga terasa betul bagaimana kita ciptakan untuk menjadi mahasiswa yang disiplin. Karena di politeknik itu kalau kita nggak disiplin, maka orangnya ataupun peralatannya pasti banyak rusak. Dengan disiplin ya kan. Kita kan ada di lab tuh. Di lab itu kalau orang-orangnya nggak disiplin, maka susah. Antara misalnya ini kita ada toolkit yang semula harus begini, maka kembalinya harus begini. Itu sudah diajarkan dari awal di politeknik itu begitu. Jadi itu terejawantakan pada saat kita kerja. Karena saya orang teknis, maka teknik kerja saya juga orang masalah teknik. Jadi sudah terbiasa, menjadi hal terbiasa dan menjadi hal yang sangat baik. Manakala kita terjun ke lapangan nanti. Karena sudah ada di politeknik itu. Misalnya ini tang, ini obeng, ini bla 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 segala macam. Ini baris ini pada saat kita mau praktekkan posisi. Maka pada saat kita mau praktek, kita lihat posisi seperti ini, nanti begitu selesai praktek harus kembali seperti itu lagi. Jadi artinya walaupun ada, kalau sekarang namanya kan LDK ya Pak Pendi, latihan dasar kepemimpinan. Artinya calon-calon mahasiswa itu atau mahasiswa yang sudah diterima nanti tidak perlu takut ya, walaupun ada latihan kepemimpinan dilakukan oleh militer gitu loh ya. Terkadang kan ada calon mahasiswa itu yang sudah takut, waduh takut dijadikan militer atau begini-begini. Nah, ini mungkin Pak Pendi perlu dijelaskan kepada adik-adik mahasiswa yang sedang diterima sekarang gitu loh. Untuk adik-adik yang baru nanti akan melaksanakan pendidikan di politeknik khususnya di Polinema ya, disiplin nomor 1. Jadi kalian tidak perlu worry, tidak perlu takut untuk menghadapi semuanya itu. Jalanin saja, tidak ada kata-kata takut. Kalau udah bau militerisme terus mesti harus disuruh perang, tidak juga. Tujuannya adalah satu, menyamakan visi, menyamakan kebiasaan, attitude yang ada di Polinema. Karena di Polinema tanpa kalian disiplin nggak akan berhasil. Itu yang satu modelnya itu disiplin. Terus kira-kira Pak, adanya latihan-latihan seperti itu, terutama manfaatnya terhadap masalah kebangsaan itu apa kira-kira Pak Pendi? Korelasinya sangat signifikan ya. Iya. Dengan kita mengikuti pendidikan pendidikan kepemimpinan ini kita bisa menjiwai diri kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri terutama. Kemudian kita sebagai anak bertanggung jawab kepada orang tua, sebagai masyarakat kita harus bertanggung jawab kepada bangsa dan negara kita. Ini tidak bisa instan, Bapak. Itu harus ditumbuhkan dari sedini mungkin. Sedini mungkin. Karena kalau kita tidak bisa menjiwai hal itu, maka akan terjadi pemikiran-pemikiran yang bias. Ini yang nggak boleh berkembang. Artinya dalam bahasa Bung Hatta menjadi pemikiran-pemikiran yang kerdil, pemikiran kerdil nanti. Iya, betul. Sekarang kan Pak Pendi sudah berjuang, mengabdi, bahkan sudah menjadi pelaku langsung ya. Apalagi panjenengan sekarang mendapat tugas khusus di Dewan Ketahanan Nasional ya. Kalau Pak Pendi amati perilaku mahasiswa pada zaman Pak Pendi dengan yang sekarang itu ada, kira-kira hal-hal yang perlu diperbaiki itu
atau yang perlu dipertahankan ya apa Pak Bendi kira-kira Pak? Ya, kalau zaman saya jadi mahasiswa dengan sekarang beda ya. Iya. Sangat beda jauh. Walau zaman dulu masalah teknologi nggak berpengaruh signifikan. Ya, Sekarang masalah teknologi sangat berpengaruh. Itu panjenengan rasakan ya? Yang saya rasakan. Karena apa? Ini imbasnya kepada tidak harus sama mahasiswa. Adik-adik SMP, anak-anak saya sendiri lah yang SMA seperti itu. Kita sangat berbeda jauh dengan zaman saya dulu. Dengan saya adanya dulu TV hitam putih. Itu aja, cuma itu aja. Dengan sekarang ditambah lagi TV hitam putih dan bermacam-macam channel, kemudian ditambah lagi handphone yang luar biasa sumber canggihnya. Terus dunia tak terbatas. Ini sangat berat, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak itu sendiri, terhadap keberanian anak itu sendiri untuk mengutarakan pendapat. Nah, hal ini kalau kita tidak nggak mempunyai batas-batas sebagai anak negeri, anak bangsa, maka akan menjadi anak-anak yang luar biasa beraninya, luar biasa mengkritiknya. Mengkritik gak dilarang, tetapi manakala kita memang harus ngomong ya ngomong, tapi jangan sampai melampaui batas. Gitu. Pak Bendi, keberadaan panjenengan ini bagi Polinema khususnya atau bagi Civitas Akademika Polinema kan ini menjadi satu kebanggaan Pak. Termasuk juga nanti pada adik-adik mahasiswa atau calon yang akan kuliah di Polinema. Kira-kira Pak Bendi bisa memberikan sebuah pesan moral lah kepada mereka bahwa kuliah di Polinema itu walaupun tadi panjenengan di teknik listrik ternyata tidak harus kerja di dunia PLN tapi juga bisa berkarir di TNI. Betul. Bahkan yang membanggakan Pak, sekarang panjenengan bisa bintang 1 ya. Alhamdulillah. Sewu, kalau di Angkatan Darat ini Brigjen ya Pak ya. Brigjen, betul. Kalau di Angkarna ini di Angkatan Laut Laksamana Pertama ya. Nah, ini mungkin Pak Bendi motivasi apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada adik-adik mahasiswa Polinema atau calon yang akan kuliah di Polinema bahwa ternyata alumni Polinema itu karirnya pun sudah bisa di bintang 1 gitu, monggo Pak Bendi. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya sangat kalau saya melihat sepak terjang saya atau meniti karir saya sampai detik ini, jujur tidak mudah. Ya, tidak mudah. Untuk mendapatkan sesuatu seperti ini tidak mudah. Tapi bagi saya kembali untuk adik-adik yang baru masuk ataupun yang sudah masuk, kalian tidak usah worry. Dimanapun kalian nanti akan bekerja, maka tunjukkan bagaimana aku ini alumni Polinema loh, gitu. Berbeda dengan alumni-alumni yang lain. Itu jelas. Karena mohon maaf, saya juga punya teman juga di kantor. Waktu dulu kita punya sama-sama punya dari ini, tapi kita bisa melihat cara kerja orang Polinema sama, mohon maaf, sama-sama yang mungkin di perguruan tinggi lain itu beda. Karena tadi itu kan di Polinema terkenal 60-40 ya. Nah, 60-40 itulah yang membedakan kita. 60 praktek, 40 teori. Ini yang membedakan kita. Jadi kita matang untuk bisa, begitu kita kerja, begitu kita diterima, kita siap kerja. Tidak perlu harus ada lagi latihan ini, latihan itu. Gitu. Nah, tentunya sekali lagi ya, untuk bisa ke sini itu modalnya cuma 1 yaitu disiplin. Kedua, itu kita harus ada hierarki. Dan ketiga adalah kehormatan. 3 itu aja. Disiplin kita pegang, hierarki artinya kita senior, junior, ini yang muda, ini yang tua, saling menghormati. Ini yang pinter, ini yang bodoh, jangan ada saling menggurui, tetapi saling mengisi. Itu artinya sikap empan papan itu harus betul-betul dijunjung tinggi betul, ya Pak itu, Bendi betul. Terus kemudian yang terakhir tadi kan kita harus saling menghormati. Kehormatan. Kehormatan di mana-mana harus kita junjung tinggi. Kalau kita bisa membawa itu ya kita akan selamat. Tanpa kita bisa seperti itu susah kita akan seperti itu kira-kira. Terima kasih Bapak Laksamana Pertama Supendi Sarjana Teknik Kabiro Umum Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Beliau adalah bukti nyata dari alumni Polinema yang saat ini telah menyandang bintang 1. Ini tentu merupakan satu hal yang membanggakan bagi Polinema dan juga adik-adik nanti yang sedang kuliah di Polinema. Seperti dikatakan oleh beliau tadi bahwa Anda kuliah di Polinema bukan hanya berkarir di bidang ilmu, misalnya jurusan listrik,
kemudian harus kerja di PLN atau di mana, ternyata masih banyak bidang-bidang lain yang bisa menerima Anda untuk berkarir di dalamnya. Salah satunya adalah di dunia militer. Sekali lagi terima kasih Pak Supendi. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas dan amanah negara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian bincang-bincang santai dengan Bapak Laksamana Pertama Supendi Sarjana Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.